Di atas kebenaran. Taib. Di antara anak muda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa? Ismail. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala dia sudah mencapai masa yang sudah bisa berusaha, ya. Yaitu di masa Ismail, di masa dewasa, kalau bahasa kita sudah jadi orang, siap menggantikan ayahnya, sudah bisa diharapkan. Maka Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim datang kepadanya berkata, "Qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk." Ya Allah, ya Ibrahim, wahai putraku yang aku sayangi, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara? Bagaimana menurutmu? Kata Ismail dengan tegarnya, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku sabar. Ibrahim alaihissalam diuji terkait dengan anak. Di puncak kecintaannya kepada sang anak. Diuji pertama disuruh berpisah dari putranya Ismail. Ismail, kita tahu Ibrahim ketika keluar dari Babil, dia masih muda. Tadi kita sebutkan ayatnya. Sami'na fatan yazkuruhum yuqalahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang ngejek-ngejek Tuhan-Tuhan kita, namanya siapa? Ibrahim. Tapi ketika dia meninggalkan Babilonia, dia masih muda. Kemudian dia berkata, "Ini dhahibun ila rabbi sayahdin." Aku akan pergi menuju Rabbku. Dia akan beri petunjuk kepada. Kemudian dia berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Sebagian ulama mengatakan dia pingin punya teman. Karena dia pergi sendiri. Maka dia pingin punya teman. Allah kabulkan, dia punya anak akhirnya. Nah, kemudian dia menuju Haran. Haran itu perbatasan antara Suria dengan Turki. Haran. Di sana dia menikah. Sebagian riwayat mengatakan dia menikah sebelum di Babil dengan Sarah. Ada yang mengatakan dia menikah dengan Sarah di sana, di Suria sana, di Haran. Dan dia sudah berdoa ingin punya anak apa? Saleh. Jadi Ibrahim nikah mungkin sekitar umur 20-an, mungkin lah taruhlah. Baik. Kapan Ibrahim punya anak? Umur berapa? Ismail lahir? Ketika dia usia sekitar 80 tahun. Berapa tahun? Berarti berapa tahun dia menunggu punya anak? 60 tahun. Lama apa sebentar? Kita aja umur belum sampai 60. Nunggu 60 tahun punya anak. Tapi kisah menakjubkan, saya pernah sampaikan kajian. Ibrahim nikah sama Sarah, dia sabar sama Sarah. Akhirnya Sarah dan Ibrahim melewati, setelah lama hidup bersama Sarah, bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai satu hari Sarah dan Ibrahim lewat ke Mesir. Kemudian ada raja Mesir yang tertarik sama Sarah. Akhirnya Sarah diambil, ingin dizinai. Akhirnya sang raja gagal. Akhirnya sang raja kasih hadiah kepada Sarah, Hajar. Kemudian Sarah bawa Hajar. Akhirnya mereka tinggal bertiga. Tadinya berdua, Ibrahim, Sarah. Kemudian sekarang Ibrahim, Sarah dan apa? Hajar. Ternyata Sarah tidak punya anak juga. Akhirnya Sarah kasihan sama suaminya. Dia bilang, silakan nikahin siapa? Hajar. Akhirnya Hajar punya anak namanya siapa? Ismail. Ketika punya Ismail, akhirnya Sarah pun cemburu. Ini anak yang dinanti oleh Ibrahim selama berapa tahun? 60 tahunan. Baru lahir. Ketika baru lahir, sudah suruh pisah. Suruh bawa anaknya ke Mekah, taruh di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Ujian berat. Ibrahim diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai. Negerinya yang dia cintai harus dia tinggalkan. Bapaknya yang dia cintai harus dia tinggalkan. Anak yang dia cintai, istri yang cintai harus dia tinggalkan. Diuji dengan perkara yang dicintai. Maka bagaimana keterikatan hati Ibrahim yang luar biasa. Karena anak ini sudah dinantikan selama puluhan tahun ternyata harus taruh di Maka dia tinggalkan Ismail. Ternyata diuji lagi ketika sang anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sang anak sudah jadi orang, disuruh sembelih. Ujian lagi. Dan ketika itu dia belum punya anak yang lain. Namanya Sarah belum melahirkan. Nanti kemudian melahirkan anak Ishak. Ketika itu Ismail masih sendirian, masih muda, masih remaja. Ibrahim diuji lagi dan dia tunduk dan patuh kepada Allah, maka dia datang mendatangi anaknya dan dia siap menyembelih anaknya. Ternyata Ismail juga hebat. Ismail berkata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda lakukanlah apa yang kau diperintahkan. Kau dapati aku insyaallah sabar. Saya tanya sama antum, mana yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail?
Siapa yang lebih hebat, Ibrahim atau Ismail? Yang siap menyembelih anak atau siap disembelih bapak? Luar biasa. Ini anak luar biasa, patuhnya luar biasa. Luar biasa. Bapaknya Ismail, ibunya Hajar, luar biasa. Orang tua yang sangat soleh dan soleha. Makanya ibu-ibu jadilah wanita soleh biar punya anak yang soleh. Jangan suka nonton film Korea terus. Nanti anaknya jadi kura-kura ninja ya. Jadi soleha, bertakwa pada Allah, rajin ibadah, rajin zikir, baca Quran, insyaallah anak baik. Anak bapak ibu baik, insyaallah anaknya apa? Baik. Saya bisa punya anak seperti Ismail, lakukanlah yang Allah perintahkan padamu, insyaallah saya sabar. Dia tidak sombong, dia bilang insyaallah saya sabar, siap. Ini contoh anak berbakti kepada orang tuanya. Ismail. Dia tidak dendam, dia tidak bilang ayah kau tinggalkan aku, tinggalin aku sama mama. Ayo sama istri yang lain. Itu kalau anak zaman now. Ismail protes enggak, dia biasa aja. Bapaknya sama perempuan yang lain. Mamanya tinggal sendiri. Ibrahim juga enggak mau, tapi itu perintah siapa? Perintah Allah. Allah punya rencana agar muncul Nabi Muhammad dari keturunan Ismail alaihi wasallam di tanah Arab. Subhanallah, dia taat. Ismail. Allah juga sebutkan bagaimana ketaatan Ismail ketika diajak untuk bangun Ka'bah. Diperintahkan lagi. Kata Ibrahim datang lagi kepada Ismail. Inna Allahi qad amarani bi amrin. Hal tu'inuni, wahai anakku, sungguhnya Allah telah perintahkan aku untuk melakukan satu perkara. Kau bantu aku, siap ayahanda. Langsung. Aku diperintahkan untuk bangun Ka'bah di sini. Siap, kata Ismail. Itu kerjaan berat. Bikin Ka'bah berdua aja. Potong batu besar-besar, dipikul, bawa ke lembah, susun. Susah atau gampang? Susah. Ini potong batu sendiri, dipahat, dipikul, bawa ke lembah. Dan Allah puji mereka berdua dalam Al-Quran. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di atas pondasinya, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami amal ibadah kami, bangun masjid. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud saya Ismail nurut sampai akhirnya ketika Ka'bah mulai tinggi, Ibrahim butuh pijakan, maka dia berdiri di atas sebuah batu yang batu tersebut disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan makam kuburan, maksudnya tempat berdirinya Ibrahim karena untuk angkat batu lebih tinggi. Jadi dia butuh pijakan. Jadi Ismail oper dari bawah, dia susun. Jadi ini contoh bagaimana anak muda harus taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua merupakan rahasia keberhasilan. Rahasia keberhasilan. Betapa bahagia kalau kita punya anak, kita bilang, dia nurut. Siap, Bi. Siap, Bi. Kesana nak, siap Bi. Jemput adik, siap Bi. Temani mama, siap Bi. Bilang siap Bi. Sebagai anak sekarang, nak, wani piro katanya. Maunya dikasih upah sama bapaknya baru kerja. Sedih lihat punya anak seperti itu. Ya. Tapi kalau punya anak diperintah nurut. Luar biasa. Itu anugerah. Di antara anugerah paling besar bagi seorang punya anak apa? Soleh. Yang mengerti kondisi orang tuanya, yang bisa diajak ngobrol, bisa diskusi. Luar biasa. Tapi ini di antara anak muda yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa lagi anak muda selainnya? Nabi Yusuf alaihissalam sudah sering kita ceritakan bagaimana dia sabar ketika diganggu dengan wanita cantik jelita, yaitu Imra'atul Aziz, cantik jelita dalam kamar tertutup, ya. Pintu-pintu sudah ditutup, ini perempuan sudah cantik berhias lagi, ya. Karena dia adalah istri menteri. Mana ada menteri suami istrinya jelek? Ada enggak? Ya mungkin ada yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu namanya raja, pasti istrinya apa? Cantik. Menteri pasti istrinya apa? Cantik. Zulekha pasti cantik, enggak mungkin enggak cantik. Pasti apa? Cantik. Sudah cantik dia menghiasi dirinya untuk siap merayu siapa? Yusuf. Dan Yusuf alaihissalam sudah masih muda, gejolak syahwatnya luar biasa.
Masih muda, bukan orang tua. Sampai Allah mengatakan hamma biha, dia juga tergerak. Tapi dia segera kabur untuk selamat. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya kalau ingin selamat, terutama anak muda dari kemaksiatan, maka jauhi lokasi maksiat. Kalau sudah terlanjur terjerumus dalam lokasi maksiat, segera kabur. Jangan sok alim di situ. Karena namanya godaan, lama-lama luntur iman kita. Dan ini dirasakan oleh Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf alaihissalam mengambil sikap luar biasa agar dia selamat. Pertama, dia kabur dari lokasi. Iya enggak? Kata Allah, wastabaqal baba, dia kabur. Kalau lama-lama enggak kuat. Ini Zulaikha terlalu manis, terlalu ayu. Terlalu apa? Apa namanya? Terlalu indah. Cahaya di atas cahaya, sudah cantik berhias lagi. Lama-lama enggak kuat, mending kabur. Dia kabur. Ini sikap pertama. Yang kedua, dia tidak kasih kesempatan. Zulaikha berkata, atau Imratul Aziz berkata, walaqad rawatuhu an nafsi fasta'sam. Saya sudah sering rayu dia dan dia bertahan, tidak kasih celah sedikit pun. Tidak bilang, oh ya ukhti, tafadhali. Ayo. Tidak ada kasih celah sedikit pun. Nah, kita banyak jatuh itu gara-gara kasih celah. Kasih celah. Udah tahu akhwatnya menggoda, kita sambut. Ustaz, syukran Ustaz. Hihihi, hehehe. Ustaznya goyang. Oh, ukhti tinggal di mana? Umurnya berapa? Udah selesai. Gayung bersambut. Terus datang setan bilang, ini taufik dari Allah. Oleh karenanya Yusuf alaihissalam tidak kasih celah sedikit pun. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah, mengakui kekurangannya, ketidakmampuannya. Dia mengatakan, Rabbi sijini ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada melayani kemauan mereka, para ibu-ibu wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak palingkan dariku godaan mereka, asbu ilaihinna, pasti aku condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, dan pasti aku termasuk orang jahil. Ini cara orang selamat. Kita tidak bicara kita imannya yang pas-pasan. Nabi Yusuf yang imannya sangat tinggi pun mengambil sebab untuk selamat. Caranya gimana? Menghindar dari tempat lokasi maksiat. Jangan malah dekat-dekat, pasti jatuh. Kalau kita sendirian jangan buka-buka macam-macam. Kalau buka pasti terbawa sedikit-sedikit. Kita kasih celah. Lihat ini, lihat trial film. Akhirnya nonton film, ya enggak? Nonton film akhirnya. Coba-coba lihat pacar lama, Facebooknya gimana? Lama-lama dia nomor teleponnya, telepon. Kamu gimana? Kamu telepon di waktu yang pas. Saya baru cerai dari suami. Ya, repot. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Cinta lama belum kelar. Oleh karenanya, jangan kasih celah. Lihat contoh dari teladan Nabi Yusuf alaihissalam sangat dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang, para pemuda zaman sekarang. Semua pemuda sekarang main-main di area terlarang. Sudah kegerus, ke bawah, kegeret. Maka ini contoh dari